Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Marlina. Jadi pada kesempatan hari ini saya membuat video konseling individu, yaitu tentang menunda-nunda tugas sehingga menimbulkan kecemasan dan kebingungan pada diri sendiri. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu konseling individu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya dan kawan saya laksanakan bimbingan pada hari ini, bimbingan konseling hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan juga mohon kritik dan saran dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Oke, baik. Dengan Putri ya? Iya. Oke. Putri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabar keluarganya? Alhamdulillah sehat. Orang tua? Baik. Alhamdulillah ya, sehat. Putri udah makan? Udah. Apa lauknya? Lauknya telur. Telur. Enggak, kemarin kan ada kayak ayam geprek itu, ada ya? Hari ini telur. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Biar sehat juga Iya, Putri. biar sehat. Oke, baik. Kira-kira gimana dengan ruangan ini Putri? Apa Putri nyaman? Nyaman. Apa perlu kita hidupin kipas? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada angin ini. Karena terbuka juga ya. Jendelanya. Sebetulnya kan tadi ya memang hidup sih kipasnya, tapi karena memang tadi udah saya matiin, rencananya mau masuk cuma nggak jadi masuk. Nah, apa masih kembali ke kelas. Nah, jadi Putri, saya senang sekali Putri bisa datang hari ini. Jadi ya kebetulan juga hari ini kan saya nggak ada masuk, jadi hari ini saya memang betul-betul free. Jadi ya bisa ada waktulah untuk saling bercerita, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa mendatangkan kebaikan yang lebih, terutama ya buat Putri juga sendiri dan juga buat saya juga ya. Oke, Putri. Oh, apa perlu saya ambilin minum dulu? Gak apa-apa. Tadi udah minum juga. Tadi udah minum. Di mana? Di ini acara fakir. Oh, acara Fakir. Iya. Di lantai 1 ya? Di bawah. Oh, ya benar. Putri, boleh diceritakan kepada saya apa yang sedang Putri rasakan hari ini? Oke. Win, aku merasa kayak apa? Bingung. Bingung dengan tugas banyak kali, Win. Sampai menumpuk. Jadi bingung. Memang bingung harus kerjain yang mana dulu gitu. Bingung yang Putri sekarang ini lagi bingung karena banyaknya tugas. Iya. Boleh Putri ceritain aja sama saya, apapun yang Putri ceritain, insya Allah itu tidak akan tersebar kepada siapapun, dan itu hanya cukup kita berdua saja yang tahu ya. Nah, kalau tadi Putri bilang Putri bingung, bahasanya banyak sekali tugas yang Putri rasakan pada hari ini ya, pada saat ini. Oke. Nah, apa yang Putri rasakan ketika tugas itu udah mulai banyak? Rasa gelisah, bingung harus buat yang mana, Ya benar. cemas. Oke. Nah, dan apa yang Putri rasakan pada saat malas itu muncul dan pada saat tugas itu juga mulai menumpuk? Tapi ambil kegiatan kayak scroll TikTok. Scroll TikTok. Iya. Oke, baik. Kemudian itu membuat Putri hilang sebentar dengan tugas-tugas yang banyak tadi. Nanti kadang apa ya, pikiran menjadi normal baik, seperti apa ya, mengerjakan tugas. Oh, oke. Berarti ketika Putri sudah nggak sanggup untuk memikirkan tugas itu, Putri bermain TikTok dulu sebentar. Sebentar. Oke, baik ya. Nah, jadi tugas apa aja yang menurut Putri itu sangat berat? Ya, Tugas minat BK, 9 BK. ya, pengetahuan manajemen, Oke, baik. sama populasi. Jika tugas itu harus kumpulnya kayak minggu depan, karena minggu depan itu pertemuan ke-15, gak lama lagi, jadi
akhir Iya. semester ya. Iya. Oke. Nah, iya. Nah, jadi kan tadi Putri kan udah bilang bahwasanya kalau Putri itu ketika ada banyak tugas, ada sudah mulai menumpuk, Putri alihkan untuk bermain TikTok. Nah, kalau misalnya ini kan pada saat Putri lagi bermain TikTok itu kan pasti hati Putri bagaimana? Bahagia atau bagaimana? Kayak merasa emang cemas, tapi pikiran Putri cemas. Oh, bingung, masih bingung. cemas. Masih Itu walaupun lagi nonton TikTok. iya, pikiran juga ini tugas gimana ya, selesai nggak ya kayak gitu. Nah, setelah Putri nonton TikTok itu apa lagi yang Putri rasakan setelah itu? Setelah itu biasanya Putri kalau buat tugas itu lebih tenang buat tugasnya di tengah malam. Di tengah malam. Iya. Oke, Itu itu udah agak dari tenang pikiran, karena kalau buatnya siang pagi ribut emang ada adik gitu. Oh. Jadi bingung Putri buat lagi kacau pikiran dengan tugas, itu ribut lagi dengan adik-adik, kan anak kecil maklum lah kan. Itulah, jadi tengah malam aja Putri buat tugas. Oke. Nah, kalau misalnya dari cerita Putri itu bingung dan cemas itu sejak mulainya dari kapan? Sejak ada tugas seni. Sejak ada tugas ini? Iya, udah selesai tugas merasa pikiran tenang gitu, udah enak. Oke, kayak plong aja Plong gitu ya. gitu. Nah, selain dari scroll TikTok tadi, apalagi permainan atau kegiatan-kegiatan yang Putri lakukan selain dari memikirkan tugas Putri? Kalau ada diajak sama adik, kan Putri ada adik perempuan ya, biasanya diajak Putri ke laut hilang stres. Untuk di Ke laut. laut, ya tenang pikirannya. Biarpun nanti pulang dari laut itu pasti ada beban lagi, ya udah, yang penting stresnya hilang dikit. Pernah kan waktu itu ya, kayak ada stres sekali, sampai mau ambil kereta, mau jalan ke laut sendiri gitu, misalnya kalau ada kawan. Oke, itu karena memikirkan tugas tadi ya. Iya, stres. Itu berarti pernah dilakukan Pernah. sendiri. Ke mana tuh lautnya? Ke laut yang dekat-dekat Alunaga. Oh, yang di dekat Alunaga di situ ya. Naga. Nah, sampai di sana apa yang Putri lakukan? Kayak ya laut tenang, kita merasa emang tenang rasanya. Jadi hilang lah stresnya sedikit gitu. Berarti itu menurut Putri bisa untuk menghilangkan stres Putri ya. Oke, saya paham apa yang Putri rasakan saat ini. Tapi saya yakin Putri pasti bisa memperbaiki ini lebih baik. Akan tetapi ini bisa dilaksanakan secara bertahap-tahap. Insya Allah saya akan bantu dengan melihat perubahan-perubahan Putri, atau Putri kan akan membuat tugas-tugas nih. Nah, kita lihat nanti perubahannya bagaimana di minggu depannya, seperti apa yang sudah Putri rasakan ketika Putri akan menjalankan tugas-tugas dari Putri sendiri ya. Nah, kira-kira menurut Putri ini kan, kalau Putri, apa solusi yang menurut Putri bisa Putri lakukan untuk bisa mengatasi dari rasa bingung supaya tugas Putri itu bisa lancar juga? Seperti membuat tugas itu dengan tepat waktu. Oke. Terus itu jangan, boleh sih nonton TikTok Ya. untuk menghilangkan stres. Pas kita ada tengah malam ya buat tugas gitu. Itu solusinya. Terus ada lagi? Apa ya? Kalau ada kawan yang bisa memotivasi kita buat tugas, misalnya ada kawan, yuk kita buat tugas yuk di perpus, yuk kita siap sama-sama. Itu membangun motivasi Putri untuk agar tugas tidak tidak tertunda gitu. Itu solusinya. Ya, kira-kira itu pernah nggak ada kawan yang begitu mengajak Putri? Ada. Dan itu udah pernah Putri lakukan? Pernah. Maksudnya ada diajak, cuman Putri kayak masih ada, maksudnya Ada. hari lain gitu. Oh, oke. Kan karena masuk juga MK ya, jadi susah untuk mengaturnya waktu. Nah, kalau scroll TikTok tadi ya berarti menurut Putri itu bisa, akan tetapi ya harus dilihat lagi ya bagaimana
tugasnya apa udah selesai, apa belum. Kalau memang mentok, udah pusing ya, mungkin bisa scroll TikTok dulu sebentar, kemudian lanjut lagi untuk membuat tugas. Oke. Jadi kan Putri bersama orang tua juga nih di rumah ya. Di kos apa di rumah sendiri? Nah kalau misalnya dari orang tua nih, pernah nggak orang tua nyuruh Putri untuk buat tugas? Atau misalnya mama atau dari ayah yang sering memerintahkan Putri untuk buat tugas? Karena ini kan ya nggak mungkin juga PR atau apa gitu. Itu urusan orang tua, nggak ada lagi sekarang. Cuman paling motivasi untuk kamu pasti bisa untuk mengerjakan ini. Cuman motivasi itu aja gitu. Terus motivasi dari orang tua. Dari orang tua itu dari mama sama ayah ya. Nah pada saat motivasi itu datang dari orang tua, bagaimana Putri menerimanya? Rasa senang, ada yang perhatiin gitu. Bahkan kan pernah juga Putri ini semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Itu IP-nya 2,95. Oke, itu pernah turun? Pernah turun karena kan kemarin buat tugasnya berkelompok. Jadi kerjaan kelompok itu kan kayak mana ya? Dia bahkan pulang ke rumah, ke kampungnya, pulang ke kampung. Aku tanya, kapan kita buat ini tugasnya? Dari situlah turun nilai Putri ini ya, kerja kelompok. Karena pengaruh dari kawan juga begitu ya. Habis itu orang tua juga bilang ini, Put, kamu pasti bisa Put gitu. Menangis. Ya, nggak apa-apa. Tapi boleh diceritakan aja sama Mas saya. Bahkan kan Anda paham gitu. Anda paham sekali apa yang Anda rasakan hari ini. Tapi Anda yakin insya Allah Putri bisa untuk mengungkapkan semua apa yang Anda rasakan. Dan ini juga bertujuan untuk Putri supaya Putri bisa lebih memperbaiki yang mana Putri masih cemas, masih bingung di dalam membuat tugas. Dan mudah-mudahan Putri bisa bangkit dari kecemasan. masalahnya kan kawanku tuh kan nilainya bagus gitu, sedangkan aku jelek gitu kan. Bisa cerita rasa nyesel juga kan aku buat tugas yang buat setengah, habis itu hasilnya pas keluar nilai kawanku tuh bagus nilainya, aku dapat apa ya, nilai B kalau nggak salah. Kawan Putri itu dapat Bukan C, aku dapat nilai C. dia dapat BC kalau nggak salah. isi. Padahal kan kerja tugas bersama-sama kan, kok dia dapat nilai yang bagus gitu. Disitulah Putri kan ada juga uji misi kan, Ya, batas IP-nya 2,75 kalau nggak salah. batas IP-nya. Iya. Alhamdulillah kan melewati ini 2,75, Putri 2,95. Disitulah rasa apa ya, kayak marah gitu. Oh iya
biasa-biasa aja sih. Sebenarnya aku masih merasa kesel ya. Mama dibilang mama kan apa itu kan tahap-tahap proses katanya. Ada yang tuh ada bangkit gitu mamaku. Semester 5 dapat nilainya 3, apa ya? 4 3,80 kalau nggak salah aku. Itu betul ya kata orang tua. Bertahap-tahap pasti ada bangkit ada jatuh gitu. Nah itulah jadi motivasinya sangat berat dari mama sih. Dari mama yang selalu motivasi putrinya. Mungkin ayah juga, tapi ayah juga selalu menyokong putri kan. Pasti ada sekali. Berarti mama yang banyak motivasinya. Padahal kan putri kan mau ini juga kan ingin Beli buku kuliah. ya mama yang ngutang semua. Buku itu udah putri beli. Menurut putri sekarang ini siapa kawan putri yang paling dekat dengan putri? Bunda, masa sama dia. Pernah nggak mereka selalu motivasi putri juga? Motivasi ada sih, cuman kita ya dia sendiri kayak pasti kamu bisa buat, bisa aja juga lah, pasti bisa kita lalui semua itu. Berarti untuk sekarang ini putri merasa kesepian kak? Apa merasa karena kawan putri menjauhi putri? Apa kawan putri itu malah lebih akrab dengan putri? Atau lebih mendekat? Yang mana? Putri? Kawan yang sekarang putri bilang ini Dekat sih. dekat. Waktu putri buat tugas itu putri masih merasa cemas dan masih bingung untuk membuatnya, dan putri masih buatnya itu di akhir-akhir untuk pengumpulan tugas. Udah mau deadline, Udah lewat 2 hari kalau nggak salah. udah lewat 2 hari. Aku udah berusaha juga kan buat kumpul terus aku udah kumpul juga kata dia. Pertama dia bilang kumpul nggak, belum kata dia, padahal dia udah buat semua sih. Kenapa dia nggak bagi aku juga kan, karena ini kelompok gitu. Oke, baik Putri. Nah, ini kan Putri ada kawan-kawan yang dekat nih. Kira-kira nih, perlu nggak Putri tanyakan? Perlu nggak Putri bilang sama kawan-kawan Putri bahwasanya ketika nanti udah ada tugas yang misalnya hari ini itu dikerjakan, ya, tugasnya diberikan sama dosen, kemudian hari ini juga dibuat. Nah, perlu nggak Putri bilang sama kawan-kawannya ketika? Perlu Linda, karena kan butuh kita perubahan motivasi. Oke. Itu agar kita tidak nilai kita tidak jelek. Itu udah pernah dilakukan sebelumnya? Maksudnya sama kawan ya, Sama kamu? udah Udah. alhamdulillah tahun ini udah bagus nilainya, cuma semester 4 aja Oke. itu ngedrop. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai membaik gitu ya. Dengan solusi-solusi yang sudah Putri sebutkan tadi, kira-kira Putri mau nggak untuk melaksanakan tugas-tugas itu? Mau sih, karena kan ini tugas kuliah agar tidak ngedrop lagi, tidak trauma dengan semester 4. Oke, baik. Nah, berarti tugas-tugas yang Putri laksanakan untuk kedepannya ini itu menjadi solusi buat Putri ya. Saya juga akan lihat lagi nanti kan Putri. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi nih Putri di minggu depan, boleh juga nanti, atau misalnya di minggu berikutnya lagi nanti kita akan berjumpa lagi. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan dan juga perubahannya. Ya Putri, bisa seperti itu? Insya Allah bisa. Oke. Nah, kalau begitu laksanakan apa yang udah Putri sebutkan solusi tadi, dan itu menjadi tugas Putri di rumah ya. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang Putri laksanakan itu tugas Putri bisa lebih cepat dibuat, dan juga Putri bisa lebih baik dan juga tidak merasa cemas lagi, dan sudah merasa tidak bingung lagi untuk membuat tugas. Ya Putri, kira-kira Putri gimana setelah Putri melaksanakan konseling hari ini? Masalah lega, masalah plong, ini masalah udah lama juga kan, Oke. aku pendam gitu. Tapi sama
menceritakan sedetail itu karena personal, privat kan. Saat aku Berarti baru ini bercerita ini ya. Oke, saya senang sih Putri bisa menceritakan itu dengan sangat Masya Allah ya. Intinya mudah-mudahan yang penting apa yang Putri rasakan itu ya nggak usah dipendam. Insya Allah kita bisa saling bercerita ya, sama-sama kita keluarkan unek-unek biar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Putri. Oke, nah karena sekarang udah menunjukkan jam 2 juga, mungkin Putri ada mau masuk kelas? hari ini nggak bisa sih. Nggak masuk kelas? Paling nanti ada kegiatan di hotel Permata Hati Di mana? di Lembaru. Di Lembar. Kegiatan apa itu? Itu pemilihan ini, jumpa dengan caleg, maksudnya bukan caleg, gubernur, Oh, calon gubernur. gubernur. Oke. Ada jadi saksi di kampung. Putri jadi saksi. Masya Allah, keren loh Putri. Alhamdulillah. Masya Allah, keren. Ya, kita berjumpa lagi ya di minggu depan. Di hari apa kira-kira? Di hari Sabtu bisa? Insya Allah di hari Sabtu ya. Oke, nanti di ruangan boleh atau nanti kita konfirm lagi lah di WA di mana nanti kita bisa berjumpa. Ya Putri, selamat beraktivitas dan berkegiatan Putri. Makasih Linda ya udah mendengar cerita Putri ya. Oke, sama-sama Putri. Oke, baik Putri, Siap. hati-hati ya pulangnya. Semoga kita selalu berbahagia diberi kesehatan ya Putri ya. Boleh ya. Oke Putri, hati-hati di jalan. Audio Jungle.